Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan ahli waris menolak dan menerima warisan. Saya Viva Indasari, NIM 102207-1015. Dosen pengampu Ibu Tina Amelia. Latar belakang. Hukum waris merupakan bagian penting dalam hukum perdata karena menyangkut perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, khususnya keluarga. Dalam konteks ini, hukum waris perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW dikenal prinsip kebebasan untuk menerima atau menolak warisan. Namun dalam praktiknya, tidak semua warisan membawa keuntungan. Banyak terjadi kasus di mana harta warisan justru lebih banyak berisi utang daripada kekayaan. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk mengetahui hak-haknya serta mekanisme hukum yang berlaku agar tidak terjebak dalam tanggung jawab hukum yang merugikan. Dalam konteks inilah pemahaman tentang konsep penerimaan dan penolakan warisan menjadi hal yang sangat krusial. Di sini ada perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menerima dan menolak warisan menurut hukum waris perdata barat. Yang kedua, bagaimana prosedur hukum dalam menerima dan menolak warisan. Yang ketiga, apa akibat hukum dari keputusan menerima atau menolak warisan. Dan yang keempat, bagaimana penerapan konsep ini dalam praktik peradilan di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian waris dan ahli waris. Dalam pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa warisan terbuka pada saat seseorang meninggal dunia. Warisan adalah segala hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang dan berpindah kepada ahli waris. Sedangkan ahli waris dapat ahli waris berdasarkan undang-undang keluarga, saudara, dan suami atau istri. Ahli waris berdasarkan wasiat pihak yang ditunjuk dalam surat wasiat. Penerima warisan. Yang pertama, penerimaan murni atau Jusver Aanvaarding. Menurut pasal 1045 KUH Perdata, jika warisan diterima secara murni, maka ahli waris bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh harta peninggalan, termasuk hutang pewaris, bahkan jika hutang lebih besar dari harta. Yang kedua, penerimaan dengan hak istimewa atau Beneficair Aanvaarding. Pasal 1100 KUH Perdata memperbolehkan ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa, yaitu dengan membuat inventarisasi warisan. Dalam hal ini, ahli waris hanya bertanggung jawab sebatas nilai harta yang diterima dan tidak sampai menggunakan kekayaan pribadinya. Selanjutnya ada yang bagian menolak warisan atau Werving van der Erfenis. Menolak warisan berarti bahwa ahli waris secara resmi menyatakan tidak ingin menerima warisan. Penolakan harus dilakukan di pengadilan negeri dalam pasal 1058 BW. Setelah menolak, ahli waris dianggap tidak pernah ada dalam pewarisan. Selanjutnya ada syarat penolakan. Yang pertama, dilakukan secara tertulis. Yang kedua, disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dalam yurisdiksi pewaris meninggal. Yang ketiga, tidak dapat dibatalkan setelah dinyatakan. Selanjutnya ada alasan penolakan warisan. Yang pertama, nilai utang lebih besar dari harta. Kedua, adanya konflik internal antar ahli waris. Ketiga, pewaris meninggalkan wasiat yang memberatkan. Yang keempat, alasan pribadi atau religius. Akibat hukum penolakan dan penerimaan warisan. 1. Penolakan. Hak atas warisan gugur, bagian warisan jatuh ke ahli waris pengganti atau substitusi atau representasi. Yang kedua, penerimaan murni. Ahli waris menanggung semua kewajiban pewaris. Yang ketiga, penerimaan benefic. Utang hanya dibayar sebatas nilai aset warisan. Berikut adalah contoh kasus perkara nomor 123/PDT
P garing 2018 garing PN Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, seorang anak menolak warisan dari ayahnya karena pewaris meninggalkan banyak utang kepada pihak ketiga. Anak tersebut mengajukan penolakan resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan mengabulkan permohonan penolakan tersebut, kemudian hak waris dialihkan ke saudara pewaris yang bersedia menerima secara beneficia. Analisisnya, putusan ini menunjukkan pentingnya langkah hukum penolakan untuk melindungi ahli waris dari beban hutang yang tidak profesional. Pengadilan memfasilitasi hak penuh ahli waris untuk menolak tanpa paksaan. Kesimpulan yang saya ambil, dalam sistem hukum waris perdata barat, ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap atas warisan yang ditinggalkan, baik menerima secara murni, secara beneficia, maupun menolak sepenuhnya. Setiap pilihan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan perlu dipahami dengan baik. Prosedur penerimaan dan penolakan juga harus dilakukan secara resmi sesuai hukum agar keputusan tersebut sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Sarannya, yang pertama, ahli waris sebaiknya melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap isi warisan sebelum menentukan sikap. Yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum terkait warisan kepada masyarakat awam. Yang ketiga, pentingnya untuk berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum agar tidak melakukan kesalahan prosedural yang dapat merugikan secara hukum. Sekian presentasi dari saya, Viva Indasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.